Kembali kita berpikir filsafat pendidikan seni. Saya tidak akan loncat dulu ke pendidikan seni, kita berpikir filsafat pendidikan seni. Kita simpulkan dulu sebelum kita lanjut yang berikutnya. Yang pertama, berfilsafat itu dengan cara dua. Satu, merenung untuk mencari idealisme tadi, ya kan? Artinya dalam merenung itu pengalaman-pengalaman yang ada, pemikiran-pemikiran ke depan, pemikiran masa lalu, kita renungkan untuk menjawab pertanyaan di dalam pendidikan seni. Ya. Yang kedua, pendidikan seni itu kita buktikan. Kita tidak bisa hanya sekedar ngomong pendidikan seni itu seperti apa. Pendidikan seni itu harus dibuktikan. Kalau anak-anak dilatih seni suara, gitu ya, maka yang akan muncul adalah rasa, perasaan. Dengan kata-kata, dengan nada, dengan irama, anak-anak akan tumbuh sensibility-nya atau sensitivitasnya. Kan gitu kan? Nah, inilah konsep-konsep itu. Kita buktikan, benar nggak? Oh iya ya. Maka anak-anak yang belajar seni, ya, misalnya menurut Robert Rodolfsky pada tahun 1980 telah melakukan penelitian tentang gambar anak sedunia. Artinya dari beberapa negara itu mereka teliti. Nah, hasilnya adalah pendidikan seni itu melatihkan cara berpikir komprehensif. Misalnya satu contoh. Karena membuktikan kalau orang suruh gambarkan pemandangan. Kalau orang yang tidak pernah berpikir komprehensif, hanya satu titik saja. Nah, kalau itu kan banyak sekali. Apalagi musik. Apakah nada ini akan sama dengan sana? Tidak, ini harus keseluruhan. Arti sebuah karya seni musik itu tidak hanya itu aja, tetapi secara keseluruhan. Ya, inilah yang menjadi permasalahan kita yang kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan hal itu. Berikutnya, oleh karena itu berpikir filsafat itu adalah untuk mempertahankan jawaban ada dan bisa, existence and being, eksistensi, being. Kalau eksistensi, kalau keberadaan atau being itu ada, lalu ada itu untuk apa? Kalau sudah menganggap ada, benar apa tidak? Gitu kan? Nah, persoalan di pendidikan seni lebih banyak kepada keberadaannya, kebisaannya, bukan masalah benar dan tidak benar. Kalau dengan benar dan tidak benar, itu nanti pada ilmu-ilmu eksak yang akan menjawab pernyataan seperti ini. Begitu ya. Kita lanjut. Ya, maka merenung adalah konsep dari pengalaman yang ada. Orang-orang zaman dulu, kehidupan orang-orang yang bermusim 4 dengan orang-orang yang bermusim 2 itu berbeda. Karena di dalam teori psikohomeostatik dari kata psycho itu psikologi, homeo itu home, statik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh manusia terhadap kehidupan manusia, ya, pengaruh alam terhadap kehidupan manusia itu seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di musim 4 musim dengan 2 musim akan berbeda. Kalau orang yang berpikir pada 4 musim, maka orang itu selalu saklek. Karena hanya 3 bulan, 4 bulan sudah selesai, begitu kan? Mereka harus berpikir yang berikutnya, gitu kan? Nah, kalau itu tidak mungkin, begitu kan? Nggak akan terjadi seperti itu. Nah, itulah sebabnya. Nah, ada satu pemikiran, ya, berdasarkan musim yang 4 tadi, maka orang tidak akan berpikir yang macam-macam, memikirkan dewa memberikan itu, nggak usah. Mereka berpikir hari ini bisa makan seperti apa, hari ini bisa bekerja seperti apa, hari ini bisa menang seperti apa. Ini yang kita pikirkan. Nah, inilah makanya di dalam konteks 4 musim maka manusianya sangat rasional. Karena 3 bulan, misalnya satu contoh, musim gugur.
pada waktu musim gugur apa yang terjadi? Orang tidak bisa menanam. Mereka bisa menanam pada musim semi. Antara gugur dan semi ada musim dingin. Nah, pada waktu musim dingin ini gitu kan, kembali ke musim dingin orang tidak bisa bekerja apapun juga. Tanaman tidak akan tumbuh. Nah, dari musim gugur kemudian musim semi, musim panas. Nah, inilah persoalan dari musim panas ini mereka bisa tumbuh, kita bisa begini. Nah, setelah ini kemudian kegugur lagi. Nah, ini musim berdebat. Maka setiap 3 bulan mereka harus berpikir, jika perlu gitu loh ya, jika perlu mereka tidak akan melepaskan ide-ide pokoknya setelah ini apa, setelah ini setelah apa. Sebab kalau 3 bulan ini dia tidak bisa bercocok tanam misalnya, ayo mati, mau makan apa gitu ya. Berbeda dengan musim 2 seperti di Indonesia ya. Setelah musim tanam. Ya, musim tanam menunggu menuai padi misalnya. Ini waktunya kan panjang. Nah, waktu yang panjang ini berpikir yang lebih dalam lagi. Ya udahlah, mungkin kita nunggu nanti habis itu ya juga akan tumbuh lagi, kita potong begini, kita tunggu, dipercepat pun juga tidak bisa, paling dengan rapuh hanya akan lebih besar, akan cepat-cepat pun tidak akan seperti di musim-musim 4 musim ya. Jadi kehidupan mereka sangat santai. Sisa waktu setelah mereka bekerja di ladang maka akan berpikir yang yang di atas, yang yang bermacam-macam. Maka orang mengatakan mereka akan berpikir life in hereafter, kehidupan masa depan itu seperti apa. Nah, 2 konsep inilah nanti akan bisa berbicara tentang konsep berfilsafat itu seperti apa. 1, ya, pendidikan seni itu berangkat dari pengalaman seperti apa. Nah, yang berikutnya kita rancang dengan percobaan-percobaan dengan metode seperti ini, contohnya dengan metode menggambar bersama, maka anak-anak akan memahami apa karya orang lain, bahwa itu penting, bahwa itu harus begini. Ini pada pendidikan seni dengan melakukan percobaan-percobaan yang ada. Gitu ya. Nah, oleh karena itu berfilsafat pendidikan seni tidak sekedar kita berbicara tentang apakah filsafat, tetapi filsafat yang akan membicarakan seperti apa pendidikan seni itu. Kita coba dengan begini bagaimana yang terjadi. Begitu, kita lanjut berikutnya. Nah, maka ada bermacam-macam di sini. Ada berpikir, ada merasakan, ya, ada mencoba, ada yang menanyakan dan sebagainya. Ini adalah proses-proses yang nanti di dalam pembelajaran seni ini kita gunakan sebagai strategi pembelajaran. Ya, satu contoh, anak-anak diminta merenung. Contohnya, iya, kadang-kadang kan kita tidak berpikir. Kadang-kadang kalau misalnya pada menggambar ya, anak-anak coba gambarkan masa depanmu, misalnya gitu kan. Apa yang terjadi? Just not how to express I'm to be a doctor. Ya. Tetapi mereka berpikir, aku besok jadi dokter mau ngapain? Bagaimana caraku? Ini konsep-konsep yang ada di dalam konteks pendidikan seni yang tidak pernah dipikirkan. Bukan hanya kita mengajar menari, bisa menari selesai. Bukan, itu pada konsep-konsep non formal. Makanya pendidikan seni walaupun sama-sama itu mengajar menari mencontoh, tapi bagaimana proses mereka mencontoh gerakan itu, tetapi ide-ide itu muncul. Mengapa gerakan itu ukel? Ukel itu lambang apa? Bagaimana melakukan ukel? Secara fisiologis bagaimana? Maka kinesiologi dari gerakan ini seperti apa? Kalau itu cepat atau lambat akan dipikirkan di dalam irama, dalam gerak, kita sebut dengan laba notation. Ini konsep-konsep yang sangat dalam di dalam pendidikan seni. Jadi tidak hanya sekedar how to draw, how to sing, how to dance, how to move, itu bukan hanya itu. Tetapi bagaimana supaya anak itu menjalankan tugas-tugas kita, tetapi seluruh panca indera kita akan ikut bergerak, akan itu kita latihkan. Ini konsep pendidikan seni, ya, begitu. Kita lanjutkan lagi, maka perlu dibuktikan. Makanya di situ kan
Sama saja kalau kita berpikir ya, dulu kan pernah kita bicarakan bagaimana kalau kita memilih jeruk yang manis. Ada dua cara. Satu dengan cara pengalaman, merenung, seperti apa ya jeruk yang manis ya. Menurut nenek saya, ibu saya, tante saya, bule saya, ya, emak saya, jeruk yang manis itu yang kulitnya seperti ini, warnanya seperti ini, sedikit berbau seperti ini pasti manis. Kan itu berangkat dari sebuah pengalaman gitu kan ya. Satu lagi teorinya adalah dengan cara percobaan. Jeruk yang manis ya udah dicoba aja. Nanti kan makin manis apa tidak. Nah, semua punya kelemahan, semua punya kebaikan, kebenaran. Konsep kebenaran inilah yang nanti akan dibahas di dalam filsafat aksiologi tadi. Kebenarannya seperti apa, implementasinya seperti apa. Secara ontologis, bagaimana kebenaran itu? Sama nggak kebenaran ilmiah dengan konteks eksakta dengan seni? Berbeda kan? Juga kalau kita epistemologi, bagaimana kita memperoleh kebenaran? Kalau itu dinyatakan benar. Nah inilah. Jadi konsep-konsep inilah yang nanti akan dipelajari. Berikutnya. Nah sekarang. Tadi saya sudah berbicara, kalau kita berbicara pendidikan seni, kita tidak bisa ngomong tentang pendidikan seni automatically, lalu kita bisa gitu enggak. Mulai dari sejarah seni dulu. Ya. Seni itu seperti apa sih? Dulu sampai sekarang sama enggak? Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, untuk itu Anda saya minta untuk mempelajari seperti apakah sejarah pendidikan seni itu. Demikian, sampai jumpa lagi.